Halo teman-teman pemilik properti atau calon pemilik properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Sivan di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita bahas tentang properti. Ya, pertanyaan yang sederhana tapi juga sangat mendalam untuk dijawab, yaitu kenapa sih ada orang yang nggak berhasil dalam properti? Ya, jadi kita harus jujur, terbuka, dan apa adanya. Kendati properti itu kita dengar bagus ya, banyak orang bilang bagus, di mana-mana bilang bagus, tapi tidak semua orang yang awalnya ya berniat untuk dapat untung dari properti pada akhirnya benar-benar dapat untungnya. Ya, malah sebaliknya. Ya, justru banyak masalah ketika berinvestasi properti. Ya, oleh karena itu ya tonton sampai akhir, sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe juga channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, kita balik lagi ya. Kenapa ada orang yang tidak berhasil di investasi properti? Ya, yang pertama ya tentunya pasti karena mereka sendiri tidak punya rencana yang jelas ya. Jadi mereka berinvestasi atau beli properti ini karena ya memang hanya mengandalkan emosi dan hanya mengandalkan mood aja gitu ya. Bisa juga seperti itu, hanya tertarik kemudian mereka membelilah sebuah properti yang mereka yakini sebagai investasi yang akan menguntungkan. Ya, tetapi tanpa rencana, ya tentu aja properti itu bisa jadi bukan memberikan hasil keuntungan, justru malah sebaliknya, mengambil semua keuntungan yang kita punya malah menjadi beban kita. Nah, seperti apa contohnya? Ya seperti properti yang tidak punya penghasilan, yang tidak memberikan hasil sewa. Itu salah satu contohnya. Ya, kemudian ya kalau kita bicara yang lain, nah ada juga beberapa justru yang memberikan hasil sewa ya tapi tidak bagus. Ya, dalam arti ya propertinya jarang tersewa. Ya, ini bisa jadi karena selain sudah punya rencana tapi kurang tepat dalam melakukan analisa ya atau perhitungan, atau juga ya mengambil keputusan investasi yang tidak tepat, seperti misalnya mengambil lokasi yang keliru gitu kan ya, kemudian juga mengambil tipe properti yang keliru, termasuk juga buat mereka yang mengambil properti di waktu yang kurang tepat ya. Jadi mereka bisa saja mengambil ya opportunity ya, kesempatan yang sekiranya mereka pikir mendapatkan keuntungan, tapi ternyata ya setelah berjalan waktu ya propertinya tidak memberikan hasil. Nah, kemudian selain itu faktor yang tidak mereka perhitungkan sejak awal adalah mempersiapkan bagaimana, siapa, dan apa yang akan membuat properti ini menghasilkan keuntungan. Sederhananya, ya properti itu harus diurus, harus dikelola supaya bisa menghasilkan keuntungan. Tetapi seringkali dari ya beberapa teman-teman investor ya bahkan mereka sudah punya properti yang bagus. Dalam artian bagus di sini adalah properti yang sebetulnya punya prospek, tapi mereka sekali lagi justru tidak mendapat keuntungan, malah nombok karena mereka tidak mempersiapkan bagaimana properti itu bisa menghasilkan uang. Misalnya seperti apa? Seperti mereka tidak mengurus sama sekali ya, membiarkan propertinya, ya akhirnya yang terjadi adalah propertinya tidak memberikan uang sewa dan kemudian malah ya membebani setiap bulannya. Yang dalam arti ya ketika hal itu sudah berjalan tahunan, mereka tahu-tahu bisa punya hutang untuk IPL bulanan ya, seperti itu. Ya, itu bisa sampai 30 juta, ada yang bahkan sampai ratusan juta. Ya, itu semua karena mereka tidak mempersiapkan sejak awal ya, dan bahkan membiarkan terus-menerus ya. Nah, itu pada akhirnya yang terjadi adalah bukan mereka nggak dapat lagi, tapi mereka bahkan ketika menjual pun itu bisa kehilangan ya sekian persen ya, mungkin bisa 10%, mungkin juga 50% dari propertinya ya. Makanya itu yang saya bilang sejak awal bahwa
Ya, kembali lagi, properti ini sebagus-bagusnya kalau tidak dikelola dengan baik, ya tentunya akan memberikan bukan keuntungan, malah buntung ya, malah akhirnya mengurangi kekayaan kita yang awalnya sudah kita investasikan. Ya, oleh karena itu tentu aja ya akan sangat baik bagi siapapun pemilik properti. Ya, terutama buat kamu yang saat ini sedang nonton video ini, mungkin sudah punya properti tapi tidak dikelola dengan baik. Ya, makanya harus mulai mempersiapkan bagaimana, apakah misalnya ya properti ini saya bisa urus sendiri, apakah properti ini saya punya marketing atau manajemen yang akan mengelola properti ini. Ya, apakah properti ini bisa saya andalkan untuk mendapatkan penghasilan sewa tiap bulannya? Ya, jadi semua itu yang harus segera dibereskan ya tentunya supaya kita dapat cuan dari properti. Ya, karena tanpa cuan tentu aja ya lama-lama aset kita akan habis. Ya, setuju ya? Jadi itu semua yang harus kita perhatikan, apalagi terutama buat teman-teman yang masih mengandalkan ya pembelian properti melalui kredit. Kita semua harus memiliki perencanaan yang sangat jelas untuk ini. Dah, buat kalian yang ingin diskusi lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah ini atau jangkau WhatsApp saya melalui link yang ada di bio sosial media saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.